Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas pengantar antropologi yang telah diberikan oleh dosen kita yaitu Ibu Dr. Nia Karniawati SIPMSI, saya Jendrena Kurniadi Putra dengan NIM 4182017 dan juga rekan saya Azhar Fajar dengan NIM 4182014 akan membahas salah satu dari perangkat etnografi yaitu sistem religi dari suatu suku bangsa. Nah, suku bangsa apa yang akan kita bahas kali ini yaitu suku bangsa Toraja dan juga sistem religi apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Manene. Nah, apa sih Manene itu? Sekilas tentang Manene. Manene merupakan prosesi adat yang bertujuan untuk menghormati roh para leluhur atau nenek moyang atau juga roh keluarga ataupun sanak saudara yang telah meninggal terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja tonton cuplikan berikut ini. Let's go! Manene merupakan prosesi adat Toraja untuk membersihkan jenazah yang telah dimakamkan. Biasanya prosesi adat ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Arti nama Manene yaitu kembali ke nenek, yakni mencerminkan betapa pentingnya hubungan antar anggota keluarga bagi masyarakat Toraja, terlebih bagi sanak saudara yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Tradisi mayat berjalan ini biasanya digelar dalam sebuah upacara adat yang disebut Manene. Upacara adat itu dilakukan dalam rangka mengganti pakaian mayat para leluhur yang dilakukan oleh masyarakat Barupu di pedalaman tanah Toraja. Sejarah ritual Manene dimulai saat seorang pemburu binatang bernama Pong Rumasek yang hidup ratusan tahun lalu. Saat itu, ia sedang berburu ke hutan pegunungan Bala. Diceritakan bahwa di tengah perburuan, Pong Rumasek, yakni salah satu warga Toraja, menemukan mayat manusia yang telah meninggal. Tubuhnya terbaring di tengah jalan di sebuah hutan. Kondisinya sangat menyedihkan, tubuh mayat itu hanya tinggal tulang. Melihat kondisi tersebut, hati Pong Rumasek tergerak dan ia pun ingin merawat mayat itu. Kemudian, jasad tersebut terbungkus pakaian yang dikenakannya. Setelah dianggap aman, Pong Rumasek kemudian melanjutkan perburuannya. Konon, sejak kejadian itu, setiap kali Pong Rumasek berburu binatang, ia selalu mudah mendapatkannya, termasuk buah-buahan di hutan. Hal aneh lainnya pun terjadi. Ketika Pong Rumasek pulang, tiba-tiba hasil panennya berlimpah, perkebunannya panen lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Sejak itu, setiap kali berburu ke hutan, Pong Rumasek selalu bertemu dengan roh orang meninggal yang pernah ia rawat. Bahkan, pikirannya sering diajak berburu binatang yang digembalakan. Pada saat itu, Pong Rumasek berpikir bahwa tubuh orang yang telah meninggal dunia harus tetap dimuliakan, meskipun itu hanya tulang belulang. Karena sejarah Pong Rumasek itulah, setelah panen pada bulan Agustus, tiap penduduk Barupu selalu mengadakan ritual mapetik terbalik nenek, upacara pemakaman untuk menghormati leluhur Pong Rumasek. Ritual ini diawali dengan datangnya para anggota keluarga ke Patane untuk mengambil jasad sanak saudara yang telah meninggal dunia. Patane adalah kuburan berbentuk rumah tempat menyimpan mayat. Sebelum membuka peti dan mengangkat jenazah, Nektomina akan membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno serta memohon izin kepada leluhur agar masyarakat mendapat rahmat dan keberkahan setiap musim tanam hingga panen. Nektomina sendiri merupakan gelar adat yang diberikan kepada orang yang dituakan atau tetua, dapat juga berarti imam atau pendeta. Kemudian jasad tersebut dibersihkan menggunakan kuas setelah dikeluarkan dari Patane dan pakaiannya diganti dengan kain atau pakaian baru. Setelah pakaian baru terpasang, jenazah tersebut dimasukkan kembali ke Patane. Rangkaian acara Manene ditutup dengan berkumpulnya anggota keluarga di rumah adat Tongkonan untuk beribadah bersama. Biasanya ritual Manene dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga tradisi ini berlangsung cukup lama. Waktu pelaksanaan Manene berdasarkan kesepakatan bersama keluarga dan Nektomina melalui musyawarah desa. Tradisi ini digelar sekali dalam kurun waktu 3-4 tahun untuk mempererat silaturahmi sehingga keluarga yang berada di perantauan bisa menjenguk orang tua atau nenek todulo yaitu nenek moyang. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata dalam pengucapan yang dapat menyinggung beberapa pihak, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.